Harusnya, dari teman-teman pengusaha, Mhm. entrepreneur ya, itu harus masuk ke politik ya. Karena kalau bangsa ini Mhm mau maju, mhm dari negara berkembang menuju negara maju, mhm. paling tidak itu jumlah persentase untuk entrepreneurship itu di atas angka 4. Mmm. Uh, yeah, uh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kembali podcast DPRD Kota Tegal hadir bersama saya, Indri Laksmi Putri. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan topik bahasan yang menarik tentunya, yang patut untuk kita kupas secara tuntas. Sahabat podcast DPRD Kota Tegal, pemerintah dijalankan oleh dua unsur, yaitu eksekutif atau pemerintah daerah dan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dua unsur ini menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga yang memiliki tiga fungsi, yaitu legislasi atau perundang-undangan, budgeting atau penganggaran, dan fungsi pengawasan atau kontrol. Tentunya fungsi-fungsi tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya orang-orang terpilih yang bisa melaksanakannya. Sahabat podcast DPRD Kota Tegal, dalam kesempatan ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah anggota DPRD Kota Tegal periode 2019-2024. Beliau adalah Bapak Susanto Agus Priyono SH dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Selamat pagi, Bapak Susanto. Selamat pagi Mbak Indri. Assalamualaikum, Bapak Susanto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa kabar Bapak Susanto? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, Sehat ya Pak ya? tentunya sehat. Baik, luar biasa. Iya, sahabat podcast, di kesempatan hari ini ada Bapak Susanto. Untuk itu dipersilahkan untuk Bapak Susanto menyapa masyarakat warga Kota Tegal serta memperkenalkan diri. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Tegal. Saya Susanto Agus Priyono, anggota fraksi Partai Gerindra, dan pas kebetulan saya saat ini dipercaya sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Tegal. Baik, terima kasih. Kembali sahabat podcast, ada beliau ini Bapak Susanto Agus Priyono SHMH. Familiarnya biar kita terlihat akrab, kita sebut apa nih Pak Susanto, Pak Agus, Pak Priyono? Ya karena Iya, kalau terkait nama barangkali di antara teman-teman dewan yang lain, ya. saya untuk nama itu paling panjang. Nama paling panjang. 3 nama ya, Iya. Susanto Agus Priyono. Jadi kalau ini di bulan Agustus, berarti saya Iya. panggil Agus. Oh, Yang lain itu dipanggil Santo gitu. ini ada intermezzo nih Pak Dewan. Iya. Yang lahir di bulan Agustus dan bernama Agus, katanya free minum es teh tiap hari. Alhamdulillah. Tapi ST Bu, aduh, ya nggak apa-apa lah kalau Makan bakso free itu ada di bulan Agustus. Alhamdulillah. Luar biasa, sebuah nama ya Pak. Dan ini mencerminkan kesuksesan hari ini. Amin, Pak amin. Pak Agus Priyono, kalau Pak Susantonya hilang ini Pak. Iya, iya. Ya, sahabat podcast DPRD Kota Tegal, narasumber kita hari ini adalah Bapak Susanto Agus Priyono SHMH. Beliau dari Komisi 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan tema kita hari ini, sahabat podcast, adalah eksistensi pengusaha dalam dunia politik. Ya, sahabat podcast, perlu kita ketahui bersama, Bapak Susanto untuk masyarakat Kota Tegal ini sudah tidak asing. Beliau adalah pengusaha, ya. Seberapa kita tahu, kita akan coba bacakan dulu definisi dari pengusaha. Pengusaha itu adalah sebuah kelompok atau individu yang membuat sebuah peluang. Yang membuat sebuah peluang atau kesempatan menjadi sebuah keuntungan yang semuanya
bisa beruntung yang terlibat di dalamnya. Nah, ini definisinya pas sekali dengan Pak Susanto. Beliau adalah pengusaha muda yang settle di dalam keuangannya, yang sudah tidak memusingkan lagi memikirkan kesejahteraan untuk keluarga, tetapi beliau masih mau dan peduli untuk memikirkan masyarakat Kota Tegal. Permasalahan yang ada di masyarakat Kota Tegal sendiri itu luar biasa ya Pak, Siap. heterogen dan banyak. Banyak. Kok mau-maunya sih Pak Sus? Kan sudah nyaman Pak Sus. Jawab langsung. Boleh Pak Sus. Karena begini ya, justru saat ini harusnya dari teman-teman pengusaha, entrepreneur ya, itu harus masuk ke politik ya. Karena kalau bangsa ini mau maju dari negara berkembang menuju negara maju, paling tidak itu jumlah persentase untuk entrepreneurship itu di atas angka 4. Malaysia sudah di atas 4%. Indonesia masih sekitar 3,7%. Kalau Jepang dan lain sebagainya udah 10 sampai lebih lah. Untuk Indonesia sendiri masih aman di angka 4%, Di Pak. 3,7%. 3,7. Padahal kita cita-cita sudah ditengung-tengungkan oleh pemerintah bahwa kita menuju dari negara berkembang menuju negara maju, yaitu pada tahun 2045. 2045 menjelang Indonesia emas ini ya. Ya. Oke. Jadi itu Pak, awal mula kepedulian Pak Susanto selaku pengusaha yang sudah settle, peduli terhadap dunia politik. Ya sebenarnya sih banyak faktor ya. Banyak faktor. Banyak faktor. Apa itu Pak diantaranya Di Pak? antaranya dari banyak faktor itu, kalau kita mau berbuat untuk orang banyak, kita harus masuk ke politik. Kalau mau berbuat untuk orang banyak harus berpolitik. Karena politik sendiri kan investasi sosial ya. Sementara untuk pengusaha, kalau murni pengusaha, dia hanya menyenangkan di keluarganya sendiri. Karena harus mendapatkan benefit ya, Ya, tentunya harus begitu. mendapatkan keuntungan kalau definisi pengusaha. Ya, tapi kalau kita berpolitik ya, banyak impact positif dari ketika kita berpolitik. Oke, Sementara kita hidup kan tidak bisa sendiri ya, betul. harus berbuat untuk orang lain, harus berbuat untuk berkontribusi untuk negara ini, Betul. untuk masyarakat kita dan lain sebagainya. Betul, karena pada dasarnya kita manusia adalah makhluk sosial ya. Asas yang memudahkan kita berbuat untuk orang banyak, ya kita harus berpolitik. Kita harus berpolitik apabila ingin bermanfaat lebih Ya, untuk sebenarnya masyarakat kalau banyak. sadar atau tidak disadari bahwa politik itu sekarang itu menjadi kebutuhan. Politik menjadi kebutuhan. Kan saya bisa berbicara dengan Mbak Indri Oke, yang ini itu adalah impact positif dari politik. baik. Dimana kalau kita flashback dari zaman sebelum merdeka, Aha, kemerdekaan Indonesia aja itu buah dari politik. Karena ada Buah dari perbincangan, ada di situ ada Muhammad Hatta, Soekarno, Agus betul. Salim, Nasir, dan lain sebagainya. betul. Itu yang dibicarakan adalah perpolitikan. Bagaimana Indonesia bisa keluar dari kemerdekaan ini. Itu adalah buah dari impact positif dari politik. Baik, luar biasa ini pemahamannya dan kepeduliannya Ya, terhadap masyarakat luas khususnya di Kota Tegal ya Pak. Ya, ya. Dan kelihatannya Pak Susanto tidak hanya mau di situ saja, Ya. harus keluar dari zona nyamannya. Iya. Ya, yang penting kan sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain. Itu kan prinsip ya yang diajarkan oleh agama yang kita yakini. Betul. Sebaik-baiknya orang adalah yang mampu memberikan manfaat Iya. untuk orang lain. Oke, pengusaha sukses dan sekarang sudah menjadi anggota dewan untuk 2 periode, betul ya Pak ya? Insya Allah 3 periode nanti. Insya Allah 3 periode, amin. Kalau kita lihat ide pemikirannya, ini perlu kita dukung Pak. Kalau Pak Susanto sendiri melihat teman-teman pengusaha, Ya. di kalangan pengusaha sendiri, adakah keinginan yang sama Ya. dari pengusaha tersebut untuk terjun ke dunia politik? Ya. Sampai sejauh ini masih minim ya teman-teman pengusaha yang mau. Terutama kalau kita berbicara dari
ini ya lokal di Kota Tegal ya. Aha. Ini masih minim sekali pengusaha yang minat di politik. Karena mungkin dari itu faktor zona nyaman itu, karena merasa nyaman. Sudah Tapi merasa nyaman. biasanya itu rasa nyaman itu akan bisa keluar dari rasa nyaman itu manakala dia mempunyai kecintaan terhadap sosial. Aha, punya jiwa Iya, sosial. ya. Karena dalam politik kalau tidak cinta terhadap sosial itu Mhm, berat. Tapi kalau segala sesuatu apapun lah, mhm, pekerjaan apa kalau didasari rasa cinta, rasa mhm. keniatan ini akan sepenuh hati. Timbulnya Betul. jatuhnya akan ikhlas, Mbak. Seperti yang terjadi pada Pak Susanto ya, Ya, buah dari sebuah kecintaan terhadap dunia usaha ya, dan kepedulian kepada masyarakat betul. akhirnya Mm. dua-duanya. Dan ini bukan hal yang mustahil ya Pak. Iya, Bukan harus. kenyataannya Pak Susanto Betul. bisa duduk di sini. Ya. Hal yang mustahil maksudnya Pak. Iya, semua kan bisa mempunyai kesempatan. Baik, baik. Ya kalau kita mau, ya, ya kan. Mhm, mhm, Kita ingat yang disampaikan oleh Bung Karno. mhm, Kalau cita-cita kita besar, mhm, kita mempunyai impian besar, kita ingin menjadi apalah, maka alam semesta itu akan bahu mengaminnya, membahu untuk mendukungnya. mendukung dan mengaminkannya Ya, yang ya penting Pak. berarti kita harus berangkat dari nafsi, dari diri sendiri. Betul. Ya, begitu. Yang lain itu faktor pendukung saja. Yang lain faktor pendukung, tapi Ya, diri kita sendiri betul. yang Kita mampu harus menciptanya. sebenarnya gini, pesaing kita adalah diri kita, Betul. melawan diri kita. Mhm, Melawan apa? Melawan dari kemalasan, mhm, kita malas untuk kerja keras, mhm, malas untuk kita konsisten dalam pekerjaannya, mhm. malas untuk memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ini yang harus dilawan. Kalau kita bisa mampu untuk itu dan itu konsisten, saya yakin itu akan berhasil. Luar Jadi ada biasa. kerja cerdas, ada kerja keras, Betul. dan kerja ikhlas. Nah, Kerja cerdas, kerja keras, tentunya kerja ya, ikhlas. untuk kerja ikhlas ini kan berarti tidak instan. Betul. Orang ikhlas itu harus dicicil. Harus dicicil. Ya, tidak ada. Orang berbuat ya kalau kita katakan dermawan, itu tidak ada yang instan. Harus dari berawal dari yang kecil. Mhm. Terus nanti berganti minggu, bulan, nanti tambah. Sampai akhirnya image itu terbentuk dengan sendirinya karena sebuah proses ya Ya, Pak. karakter itu kan karena kebiasaan kita yang tadi Betul. saya sebut konsisten itu. Betul sekali. Wah, luar biasa ini Pak. Sudah menghangat saja nih pembicaraan mengenai dunia bisnis ya Pak. Ya. Kalau kita lihat ini sebagai pengusaha ini Pak, tentunya punya konsistensi untuk mengembangkan nilai ekonomi, baik di lingkungan stockholder yang ada di pengusahanya sendiri yang bernilai profit, tetapi juga tidak mengesampingkan dunia politik. Betul. Kalau Pak Susanto sendiri ini melihatnya bagaimana peran pengusaha di dunia usaha agar bisa berkembang keduanya? Profit tetap dapat, berpolitik dengan nilai sosialnya juga tetap ada. Ya, itu kan sebagai sebuah keseimbangan ya. Iya, betul. Berpolitik kan sekarang dinamika terkini hari ini ya berpolitik itu harus ya ditunjang dengan nilai-nilai tadi finansial yang eh, memudahkan Betul. kita berpolitik karena real kalau kita flashback juga Mhm, dari yang menjadi uswatun hasanah kita betul. Nabi Muhammad SAW Allahumma itu kan sholli. berangkat dari pedagang tuh Betul. pedagang ini apa baju Pedagang ya kain, kain, betul. ya kan? Dari Gujarat Sebelum- itu, iya, Pak dari Dewan ya. Gujarat, ya. Sebelum ketemu Siti Khadijah, Aha, itu kan beliau kan dagang. betul. Setelah sukses kemudian beliau itu masuk ke politik, Mhm, ya kan? betul. Ya kalau sekarang ya berarti jadi presiden lah. Kalau untuk saat ini Ya, ya. artinya kan dari pedagang ketika sudah dia ingin beliau ini masuk ke dunia politik. Untuk Dunia apa? politik. Untuk berbuat baik, untuk apa? Kemaslahatan umat Masa mungkin rumah, ya. untuk berbuat sebaik-baiknya untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Wah, luar biasa ini. Ya. Tidak hanya yang kaitannya dengan matematika dan pemasukan saja, tapi juga dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Dewan ini. Luar Tapi memang biasa ada ini, Pak. perbedaan ini ya. Kalau di daerah mungkin tahu nih saya belum ada riset untuk itu ya. Rata-rata untuk dijadikan pengusaha untuk dari pengusaha ya, basic pengusaha untuk maju ke DPRD. Ini agak lumayan sulit.
Akan tetapi kalau kita tengok di Senayan yang Iya, notabene 500 lebih, itu betul. 90% lebih itu dari pengusaha. 90% lebih adalah orang-orang Orang pengusaha. pengusaha Tapi saya yang bingung duduk nih. di Makanya Senayan. saya ini, aduh, ini penasaran ini bisa jadikan resep ini, reses ini. Kalau melihat itu Pak Dewan, pengusaha di dunia politik ini menimbulkan efek positif apa sih Pak? Sehingga sampai di Senayan yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan, semuanya bisa duduk. Efek positifnya bagi sebuah negara atau mungkin bagi kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Ya, yang jelas Itu seperti apa Pak? dari nilai ya, dari ketika ya tadi yang saya awal menyebutkan, kalau negara maju itu 10% lebih untuk jumlah pengusahanya. Hal ini apa? Karena semakin banyak para entrepreneurship yang ada di sebuah negara, maka banyak juga di situ membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya membuka lapangan pekerjaan, otomatis ini bisa mengurangi angka pengangguran Kemiskinan, dan pengangguran. kemiskinan. Nah, dari pengangguran jatuhnya miskin kan. Betul, betul. Makanya itu negara kalau dari mayoritas kita banyak pengusahanya, negara nggak capek-capek amat untuk ya kan tujuannya berdirinya negara adalah untuk kesejahteraan. Itu kan Kesejahteraan sama dengan masyarakat. teori welfare kan, bahwa berdirinya sebuah negara tujuannya itu endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Luar biasa ini. Saya sampai speechless ini mau ngomong apa karena semuanya ada di dalam peta konsep pemikiran yang disampaikan oleh Pak Dewan. Sebuah negara akan kuat apabila masyarakatnya sehat ya Pak, Sehat. dan tentunya mampu dari segi finansial, dari segi bargaining untuk sebuah kenyamanan ya Pak, Betul. di antaranya dengan berpolitik. Ya. Berarti mempunyai efek yang sangat banyak ini. Tentunya pengusaha masuk di dalam dunia politik. Siap. Betul sekali ya Pak, positif sekali ini ya Pak. Ya harus. Luar biasa ini Pak Susanto. Baik Pak Susanto, dari pengalaman Pak Susanto sebagai pengusaha merangkap menjadi politikus, ya. Apa saja sih Pak yang sudah dicapai oleh Pak Susanto selama ini menjabat 2 periode sekaligus sebagai anggota DPRD Kota Tegal? Ya minimal kita bisa menularkan virus-virus jiwa Positif. kewirausahaan ya, jiwa entrepreneurship-nya ya. Dengan apa? Dengan sebuah program-program melalui aspirasi yang sekarang pokil itu kita bisa adanya pelatihan tentang wirausaha, tentang pengusaha dan lain sebagainya. Terus hal-hal yang lain yang sifatnya itu menunjang dari kita menjadi pengusaha. Itu kan pelatihannya juga lama ya. Kemarin sudah tahun kemarin dan semoga tahun depan kalau masyarakat lagi mempercayai itu, saya pengen lebih ini lagi, lebih besar lagi untuk mengkonsep itu. Untuk memberikan pemahaman Ya, itu bahwa kan ini edukasi juga, Betul. edukasi, ya. bahwa kita itu harus berkarya untuk menghasilkan sebuah jasa Iya. yang bisa untuk menghidupi diri sendiri ya Mumpung Pak. masih muda harus berkarya. Harus berkarya. Kalau Pengusaha. muda harus berkarya, nanti tua tinggal kita lihat hasil karya itu. Betul. Ya karena kalau pemuda, masa muda itu menatapnya adalah masa depan. Sementara yang maaf ya, yang tua Yang ini old. sarannya itu masa lalu. Iya. Tentang kejayaan masa lalunya. Betul, betul. Kalau masih muda ya kita harus optimis menatap masa depan. Baik, kalau Pak Susanto sendiri memang muda, energik, pengusaha, dan kedua label, keduanya sudah ada di tangan, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Tegal dan pengusaha muda yang berjaya. Betul ya Pak? Ya, saya juga ini dulu pernah di HIPMI, saya ketua HIPMI. Ketua Sekarang HIPMI. Sekarang pembina HIPMI Kota Tegal. Nah, kalau Pak Susanto sendiri tentunya dengan masyarakat yang ada di wilayah, meyakinkan diri sendiri itu bagaimana Pak? Bahwa saya ini pantas untuk dipercaya mewakili pengusaha dan juga masyarakat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana biasanya Pak Susanto? Ini aja, tentunya kalau kita melihat diri kita sendiri, tentunya kita tidak bisa objektif. Oh, baik. Yang bisa melihat diri kita adalah orang lain. Yang bisa melihat diri kita adalah orang lain. Kalau di politik ya kita optimis, ya asal kita berbuat baik saja,
melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk masyarakatnya, berbuat untuk masyarakat, berkontribusi, ya tentunya itu nanti di tahun 2024 itu hasilnya bisa kita lihat. Ya, itu aja sih. Yang penting kita harus kalau kita itu menjadi kebiasaan kita, tentunya kita nggak usah repot-repot ya harus ayo masyarakat mengajak persepsi gimana. Karena kita selama bekerja Ya, kita sudah menanamkan itu. Kan ada peribahasa ketika kita yang menanam tentu kita juga akan yang akan menuai. menuainya. Betul, betul, betul. Jadi selama ini upaya yang sudah disampaikan itu berkat kerja keras pembahasan-pembahasannya yang berkaitan untuk kesejahteraan masyarakat di komisi mungkin Pak, Ya. Aha. Kenapa? yang sudah disampaikan ke masyarakat kaitannya untuk kesejahteraan yang sudah Pak Susanto sampaikan dan capai sampai dengan hari ini Pak. Ya itu paling kita memberikan edukasi itu. Memberikan edukasi ke Kan masyarakat, kalau ya orang politik minimal ke konstituennya ya memberikan melalui tim-timnya untuk diperluaskan dan sebagainya. memberikan kepercayaan bahwa saya mampu untuk bisa mewujudkan itu ya Pak. Insya Allah harus optimis. Insya Allah harus optimis. Itu yang saya suka. Kalau pemuda itu harus memang seperti itu ya Pak. Iya, iya. Betul. Luar biasa ini. Oke, sesaat lagi kita akan bergabung, kita akan istirahat dulu. Baik, sahabat podcast DPRD yang ada di mana saja, kembali kita masih bersama dengan Bapak Susanto. Salah satu anggota DPRD Kota Tegal periode 2019-2024 yang sudah Anda lihat looks-nya, muda, energik, dan pengusaha sukses di Kota Tegal. Ya, menjelang tahun politik di tahun 2024. Ini banyak yang mengkampanyekan diri. Kalau upaya dari Pak Susanto sendiri untuk memperkenalkan kepada masyarakat, tentunya sudah tidak asing lagi. Punya trik dan konsep yang berbeda tentunya nih Pak. Memperkenalkan kepada pemilih pemula. Seperti apa sih Pak? Ya. Ya sebenarnya kan banyak ya fasilitas di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Kalau di kebiasaan yang ada, kita kan kadang ada semacam acara keluarga, acara hajatan dan lain sebagainya itu sebenarnya akses juga ke sana. Oh, hajatan datang gitu ya Pak. Terutama itu acara tahlilan datang. Tahlilan datang. Terus kalau ya ini ya, ini bulan ini ya kan food kan, jangan Agustus, santai dan lain iya. sebagainya. Itu ini kan akses ke sana itu bisa. Selain kita juga aktif di ya Lingkungan? kegiatan sosial, organisasi, nah kan itu bisa lewat. Memberikan semua kegiatan branding dari Pak Susanto itu ada. Mungkin seperti itu ya Pak. Kurang lebih. Oke, iya ya Pak. Ini banyak tentunya Pak warga masyarakat yang mau mengadakan acara 17-an. Iya, iya. Kalau di lingkungan Pak Susanto sendiri itu gimana Pak? Ya sama banyak. Sama ya Pak. Ya, memang sudah ini ya sudah. Support yang diberikan oleh Pak Susanto sendiri bagi apa itu Pak? Ya kita harus memenuhi itu ya. Ya untuk masyarakat kita kan. Ya kita kan ketika sudah kita mendeklarasikan diri untuk menjadi wakil rakyat harus begitu dong. Apa Bersedia. yang menjadi kebutuhan dari masyarakat harus kita Penuhi. penuhi dong. Itu kan konsekuensi logis kan. Luar biasa. Ini konstituennya pasti senang gini ya Pak? Ya. Allah, Baik, insya Allah. Dan patut kita dukung kembali ya Pak di tahun 2024 tempatnya di 14 Februari nanti. ya. Oke, menjelang tahun politik, himbauan apa ini yang ingin disampaikan Pak Susanto berkaitan untuk konsentrasi di tahun 2024? Silahkan Pak Susanto. Oke. Harapan di tahun politik ini nanti kita bentar lagi akan menghadapi pileg dan pilpres yang diselenggarakan bulan Februari 2024. Tentunya saya berharap agar masyarakat ini tetap namanya perbedaan politik itu disikapi yang sejuk saja. Oke. Karena kita menginginkan demokrasi kita ini dibawa ke ruang yang happy. Di ruang yang happy. Ya, karena belajar dari kemarin 2019 ini kan sepertinya masyarakat kita terbelah ya. Oke lah, itu menjadi masa lalu kita, Oke. catatan kita. Tahun depan kita janganlah seperti itu.
Kita kan semua saudara. Betul. Dan ini kan ajang memilih kompetisi. Iya. Kompetisi dalam kita di Pilpres ini kan memilih calon presiden. Ini kan pemimpin kita, putra dan putri terbaik Bangsa. kita. Ya kayak inilah, kita anggap kompetisi ini nanti ke depan termasuk pileg ini, ya ibaratnya kalau kita dulu waktu SMA kan kadang ada yang ini ngajak, ayo kita per tim kita ngadakan turnamen sepak bola nih. Betul. Sama kan? Betul. Ya, diharapkan setelah itu pertandingan ya kita fair. Terus kemudian setelah itu kalau udah beres selesai ya udah kita temenan lagi. Iya, bersalaman, berpelukan, bahkan itu kalah dilanjutkan menang ya. dengan Memang dalam kompetisi kan harus ada kalah menang. Betul. Kalau tidak ada yang kalah menang berarti bukan kompetisi dong. Betul sekali. Pameran aja. Hanya pameran saja ya Pak. Pilpres, pameran legislatif. Kalau sebuah kompetisi ya harus wajib Harus yang menang. ada yang Aneh menang. dong. Kalau kompetisi kok nggak ada yang menang. Ini gimana kompetisi kok nggak ada yang menang. Makanya masyarakat harus menyadari itu. Kita semua itu bersaudara. Kita semuanya bersaudara. Ya, kita kan bagaimana ini ajang kita, para petinggi kita, pemimpin-pemimpin kita percayakanlah kepada beliau-beliau untuk membangun negeri ini. Iya, kalau mungkin ini ditujukan untuk semua ya Pak. Ya. Kalau untuk warga masyarakat sendiri Pak, yang ingin disampaikan berkaitan untuk mencapai pemilu yang menyenangkan, Ya. apa yang ingin disampaikan Pak? Himbauannya seperti apa Pak? Ya, kita harus saling menghormati ya perbedaan itu. Karena di Islam sendiri kan perbedaan rahmat, Betul. ya kan? Ya makanya jangan sampai perbedaan itu kan sebenarnya sahabat untuk berdebat kan. Betul. Kita berbeda cara bermandangnya saja ya, tapi jangan sampai itu berdampak kepada silaturahmi kita, Betul. hubungan kita, bahkan saudara karena beda pandang politik kadang bisa Terpecah belah. ya, Baik. tercerai-berai dan lain sebagainya. Ini yang disayangkan. Kita jangan sampai lah ini dinamika politik kok dampaknya seperti itu. Kita menyayangkan. Makanya Dan yang itu kemarin akan itu terulang di 5 tahun yang akan datang ya Pak Dewan ya. ya insya Allah sih ini rupanya lebih sejuk ya. Ini lebih sejuk. Lebih sejuk. Ya. Baik, itu dia sahabat podcast. Konsensasi yang nanti akan dihadapi kita bersama dari Pak Dewan sendiri menyerukan kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga silaturahmi karena kontestasi ini adalah hanya sebuah dinamika pemilihan sebuah kepala negara. Mungkin seperti itu, oke? Ya Pak Dewan? Betul. Betul. Baik, kita akan mendengarkan dulu closing statement dari Bapak Dewan. Silahkan kepada Bapak Susanto. Ya. Begini ya, bahwa apapun profesi kita, baik itu di pemerintahan maupun di sektor wira swasta dan lain sebagainya, yang paling harus kita menjadi fundamental, menjadi dorongan kita harus mampu berbuat, dan dari perbuatan itu tentunya kita dikonsentrasikan untuk berbuat untuk kebahagiaan atau kebaikan orang lain. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunas amhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dan sahabat podcast DPRD Kota Tegal. Dengan demikian selesai sudah podcast DPRD untuk hari ini. Ketemu lagi di podcast dengan tema dan bahasan yang lebih menarik, tentunya bersama saya Indri Laksmi Putri. Terima kasih banyak, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.